Selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya, kalau kemarin di semester 1 kita sudah belajar banyak hal, di semester 2 ini kita akan kembali dengan pelajaran-pelajaran dan informasi-informasi terbaru. Untuk kali ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 15 yang bertema Yesus pemenuhan janji Allah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Mari kita membacakan doanya bersama-sama. Doa akan dipandu oleh Pak Didi sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha setia, di dalam diri Yesus, Engkau menepati janji yang telah Engkau sampaikan melalui para nabi. Kami mohon, ajarilah kami untuk terus belajar setia dengan setiap janji-janji yang kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau dan sesama. Doa ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Allah yang setia dan penuh kasih kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mari kita lanjut kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak Didi berharap anak-anak semua sudah mempersiapkan diri dengan baiknya, buku pembelajaran yang akan kalian pakai hari ini, serta segala perlengkapannya. Namun sebelumnya, Pak Didi ingin menyampaikan bahwa di pembelajaran 15 yang bertema Yesus, pemenuhan janji Allah, ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, menjelaskan tindakan Allah yang menunjukkan pemenuhan janjinya kepada bangsa Israel. Itu tertera di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 9. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan hubungan janji Allah kepada bangsa Israel dengan kelahiran Yesus Kristus itu sendiri sebagai pemenuhan janji Allah. Itu ada di mana? Itu ada di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kemudian, untuk kompetensi dasarnya yang mau kita capai di dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kompetensi 3.6, memahami makna perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, kita berada di kompetensi 4.6, melakukan aktivitas. Misalnya bernyanyi, membuat puisi, bermain peran, menceritakan kembali dan sebagainya, yang mencerminkan penghayatan atas perumpamaan dan mujizat yang dilakukan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Itu untuk kompetensi dasar kita kali ini. Kita akan lanjut dengan pembelajaran kita tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar banyak hal, dan kemudian kali ini kita akan lanjut dengan pembelajaran yang baru. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Pak Dedi ingin menanyakan ada tentang janji. Janji itu ada makna janji atau perjanjian yang harus kita pelajari. Oke, mari kita mulai dengan mendalami pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pernahkah anak-anak mendapat janji? Ayo, yang di rumah, silahkan diingat-ingat apakah kalian pernah mendapat janji. Kemudian yang kedua, siapa saja yang pernah memberikan janji kepadamu? Ya, kalau kamu mendapatkan janji,
pernah mendapatkan janji, artinya kamu tahu siapa saja yang pernah memberikan janji kepada kalian. Kemudian yang paling penting adalah soal isi. Apa isi dari janjinya? Nah, kalian mendapat janji, siapa yang memberi janji, terus isi janjinya adalah tentang apa? Kemudian selanjutnya ketika kalian sudah mendapatkan isi janjinya dan segala macam, langkah berikutnya yang perlu kita dalami, apakah orang tersebut mendapati janjinya? Jadi kalau kalian mendapatkan janji, terus kalian tahu siapa yang memberikan janji kepada kalian, lalu isi janjinya apa? Kemudian ketika kalian sudah mendapatkan isi dari janjinya, apakah orang yang memberikan janji itu sudah menepati janjinya? Nah, kemudian soal perasaan. Anak-anak, bagaimana perasaanmu ketika janji yang kamu terima dari seseorang itu tidak ditepati? Nah, coba diingat-ingat, dipikir-pikir kembali soal janji itu. Pengalaman kalian, Pak Dedi yakin kalian punya banyak sekali janji yang kalian dapatkan, dan kalian tahu siapa yang beri janjikan kepada kalian, isi janjinya tentang apa, lalu apakah janji itu sudah dipenuhi oleh orang tersebut atau tidak, dan itu semua terakumulasi di dalam perasaanmu. Kalau janjinya terpenuhi, kalian akan merasa senang, tapi kalau janjinya tidak terpenuhi, pasti ada perasaan lain. Nah, mari kita simak. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih dalam lagi, ada beberapa hal yang ingin Pak Dedi sampaikan. Ya, janji. Ada makna janji atau makna dari perjanjian. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah mendapat janji. Janji itu bisa berasal dari orang tua, dari saudara, guru, atau siapa saja. Isi perjanjian biasanya merupakan sebuah kesepakatan antara kita dengan seseorang. Jadi ada kesepakatan, janjinya tentang apa? Apa isi janjinya? Nah, jika kita menepati janji, maka biasanya akan berbuah kebaikan, kegembiraan, atau hal-hal lainnya yang menyenangkan. Nah, misalnya nih, orang tua menjanjikan akan memberikan hadiah jika kita naik kelas dengan prestasi yang gemilang. Itu janjinya. Janjinya adalah orang tua akan memberikan hadiah, tapi dengan catatan kita naik kelas, tapi dengan prestasi yang gemilang. Dari isi janji itu, tentu kita akan berusaha untuk memenuhi janji supaya naik kelas, tetapi dengan prestasi yang gemilang. Nah, jika kita dapat menunjukkan prestasi gemilang, tentu orang tua akan menepati janjinya. Anak-anak, kalian tentu akan merasa sangat senang. Bukan hanya prestasi yang kalian capai, tetapi juga karena orang tua sudah menepati janji. Sebaliknya, jika orang tua atau siapapun tidak menepati janji, maka perasaan kita pasti akan kecewa dan tidak senang dong. Gak mungkin kalau janjinya nggak ditepati kemudian kalian senang, wah aku senang janjiku nggak ditepati. Gak mungkin, pasti kecewa. Nah, baik anak-anak, inilah yang mau Pak Dedi katakan, yang mau kita pelajari hari ini tentang Allah yang memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Makanya di awal, tema pembelajaran kita hari ini adalah Yesus, pemenuhan
janji Allah. Nah, apakah Allah memenuhi janjinya atau tidak? Mari kita simak bersama-sama. Berikut ada teks kitab suci yang kita pakai sebagai referensi. Yang pertama dari Perjanjian Lama, kita mengambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 8. Baik, mari kita baca bersama-sama. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gambar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman itu menimpa Israel. Ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kemudian mari kita lihat teks kitab suci yang kedua dari Perjanjian Baru yang kita ambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita baca sekali lagi. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika melihat malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan
menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak yang terkasih, dua bacaan yang kita dengarkan dan yang kita bacakan bersama-sama adalah isi bacaan yang berbicara tentang janji Allah. Nah, janji Allah yang tertera di dalam kitab suci, minimal dalam dua bacaan yang kita pakai hari ini, pada Nabi Yesaya, terutama pada ayat 9, di situ dengan jelas Nabi Yesaya mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Anak-anak yang terkasih, Nabi Yesaya hidup jauh sekali di mana selisihnya dengan Yesus. Saat itu Nabi Yesaya pun telah bernubuat bahwa di kemudian hari Allah telah menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa akan lahir seorang putra. Sekarang sebetulnya yang kita pahami di dalam Nabi Yesaya ini, di dalam kutipan Nabi Yesaya ini adalah ada sebuah janji yang dinubuatkan Nabi kepada bangsa Israel bahwa kelak akan ada seorang anak yang lahir ke tengah dunia. Orang menyebutnya Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kemudian mari kita lihat di dalam Perjanjian Baru pun tertera di sana melalui Injil Lukas yang kita dengarkan tadi. Setidaknya demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Kepada siapa malaikat itu pergi? Malaikat Gabriel pergi menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Siapa perawan itu? Dia adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kemudian kata malaikat itu, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Nah, anak-anak, ini kutipan di dalam Injil Lukas sebetulnya menjadi jawaban dari janji Allah.
janji yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui nubuat Nabi Yesaya kini terpenuhi, digenapi oleh Allah sendiri. Allah mengutus malaikat Gabriel datang menemui Maria dan mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau beroleh belas kasih di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Anak-anak, kehadiran Yesus Kristus inilah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel dalam sejarah keselamatannya. Baik, itu yang kita lihat dari dua bacaan. Kemudian mari kita simak lebih dalam lagi. Di sini pada dia mengatakan ada pendalaman Yesus pemenuhan janji Allah. Ada latar belakangnya dan kemudian bagaimana sampai Allah memenuhi janjinya. Seperti tadi di awal, ketika Pak Didi bertanya, apakah kamu pernah mendapatkan janji? Siapa yang memberikan janji? Isi janjinya apa? Apakah janjinya terpenuhi atau tidak? Dan bagaimana perasaanmu? Demikian pula dengan bangsa Israel. Mereka mendapat janji dari Allah. Allah yang memberikan janji. Isi janjinya apa? Keselamatan. Allah akan datang ke tengah dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu isi janjinya. Bangsa Israel mendapatkan janji siapa? Mereka pernah mendapatkan janji begitu. Janji dari mana? Dari Allah. Allah yang memberikan janji. Allah sendiri yang memberikan janji. Kemudian, apa isi janjinya? Keselamatan. Allah akan hadir ke tengah dunia yang kemudian dipenuhi di dalam pribadi Yesus, digenapi di dalam diri Yesus itu sendiri. Terpenuhi. Bagaimana perasaan bangsa Israel ketika mendengar janji itu? Sukacita, bahagia, dan gembira. Nah, sekarang mari kita lihat latar belakangnya. Dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir hingga menetap di Kanaan, tampak jelas bahwa Allah telah dengan setia mendampingi bangsa Israel. Namun anak-anak, seperti yang telah pada dijelaskan di pembelajaran sebelum-sebelumnya di semester 1, bangsa Israel sering kali kurang percaya, suka menggerutu dan tidak menepati perjanjian dengan Allah. Ya pada akhirnya apa? Bangsa Israel beberapa kali disingkirkan, mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Mereka dibuang. Kenapa? Kenapa bangsa Israel kemudian dibuang ke pembuangan? Karena mereka tidak menepati janji dengan Allah. Kita ingat, Pak Didi pernah sampaikan, janji yang Allah sampaikan melalui pengalaman Nabi Musa di Gunung Sinai. Di sana ada perintah yang mestinya ditaati oleh bangsa Israel. Namun perintah itu kemudian dilanggar. Bahkan ketika dalam perjalanan di padang gurun, mereka membuat patung lembu, menyembah patung lembu yang terbuat dari emas. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Kemudian, dalam setiap kesusahan itu mereka baru mengingat lagi tentang Allah. Mereka baru mengingat Allah. Dan janji-janji yang telah Allah sampaikan akan kedatangan Mesias. Apa yang dirindukan umat Israel itu dipenuhi Allah. Allah kemudian menjelma dalam diri Yesus sebagai Mesias. Sampai di sini jelas tadi yang kita dengarkan di dalam Injil Lukas, bahwa Allah menjelma dalam diri Yesus sebagai Mesias. Allah mengutus malaikat datang kepada Maria pada bulan ke-6 dan mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan disebut sebagai Allah yang maha tinggi. Penggenapannya, janjinya terpenuhi. Kita lanjut. Pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel ini diawali dengan peristiwa penyampaian kabar malaikat Gabriel kepada Zakaria
bahwa Elizabeth istrinya yang sudah tua itu akan mengandung seorang bayi laki-laki. Dan dialah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk kedatangan Yesus Sang Mesias. Kemudian janji Allah itu semakin nyata terwujud di dalam peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, seorang gadis sederhana dan tekun berdoa dari Nazaret. Apa reaksi Maria? Maria menerima tugas dari Allah untuk menjadi bunda Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat itulah yang terucap dari mulut Maria yang menunjukkan ketaatannya pada kehendak Allah. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38 dikisahkan tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, utusan Allah sendiri. Sudah kita dengar dan sudah kita bahas tadi. Disinilah kerinduan bangsa Israel pada umumnya akan kedatangan Mesias mulai terjawab. Sebagaimana kata malaikat, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sebagai orang Yahudi, Maria tentu tahu betul bahwa Daud adalah seorang raja. Maria menantikan seorang penyelamat yang membebaskan bangsanya dari jajahan bangsa Romawi. Nah, di sini anak-anak saya perlu garis bawahi juga salah satu penyebab kerinduan bangsa Israel akan kehadiran Yesus adalah mereka berharap bahwa Yesus bisa membebaskan mereka, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu juga salah satu kerinduan bangsa Israel waktu itu. Kemudian Maria sepenuhnya menyerahkan diri pada panggilan Allah dan sekaligus menerima tugasnya dengan iman kepercayaan. Apa isi iman dan kepercayaan Maria miliki? Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah sebuah ungkapan iman yang sungguh besar dari Maria untuk menjadi ibu penyelamat manusia dengan penuh sukacita. Meskipun anak-anak di kemudian hari Maria menghadapi banyak tantangan, tidak mudah, banyak sekali perkara-perkara besar yang Maria simpan di dalam hatinya. Itu sangat luar biasa. Baik anak-anak, demikian penjelasan yang pada disampaikan untuk hari ini, bahwa Allah memberikan janji kepada bangsa Israel. Isi janjinya adalah kehadiran Allah di tengah dunia, dan kemudian Allah memenuhi janjinya di dalam diri Yesus Kristus. Apa perasaan bangsa Israel? Sukacita. Maka teks kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pemenuhan janji Allah di dalam diri Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kelahiran Yesus. Apa janji Allah untuk mengutus Mesias, yaitu Putra Allah, terpenuhi di dalam diri Yesus. Yesus adalah Putra Allah yang kelahirannya di dunia dikabarkan sebagai kabar gembira oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Ini sebuah kisah, sebuah catatan yang bisa kita pegang sebagai peneguhan, sebagai kekuatan. Intinya di mana? Korelasinya bahwa Allah berjanji melalui nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan kemudian Allah memenuhi janjinya itu. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa singkat, doakan mari dipandu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.